Oke lah, kali ini kita akan sedikit masuk ke sinopsis film yang berjudul Kakuryo no Yadomeshi. Kakuryo no Yadomeshi ini dikenal juga sebagai Afterlife in Cooking, yang adalah sebuah anime yang bercerita tentang seorang gadis bernama Aoi Tsubaki yang secara tiba-tiba terlempar ke dunia lain setelah bertemu dengan seorang oni di sebuah kuil. Di dunia lain tersebut, Aoi menemukan bahwa ia berada di tengah-tengah dunia roh yang terdiri dari berbagai jenis makhluk seperti roh, siluman, dan setan. Setelah terlempar ke dunia roh, Aoi bertemu dengan Master Odana, seorang pemilik penginapan yang memiliki wajah tampan namun misterius. Master Odana memberikan pilihan kepada Aoi untuk tinggal di penginapannya atau menghadapi bahaya dari makhluk-makhluk roh yang mengancam keselamatannya di dunia tersebut. Aoi memilih untuk tinggal di penginapan Master Odana dan bekerja sebagai koki dengan tujuan untuk membayar hutang yang dimiliki oleh kakeknya Master Odana. Namun dalam perjalanannya, Aoi menemukan bahwa Master Odana memiliki hubungan dengan masa lalunya dan menghadapi berbagai masalah yang harus ia hadapi. Selain itu, Aoi juga bertemu dengan berbagai karakter lain seperti Ginji, seorang roh rubah yang bekerja di penginapan, serta teman-teman Master Odana lainnya yang memiliki masalah dan cerita yang unik. Oke lah, kagak usah bertele-tele lagi cuy, langsung saja kita sikat menuju inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa lah, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih. Silahkan pasang dulu headset kalian, lupakan drama-drama kehidupan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cerita dimulai saat MC kita yang bernama Tsubaki Aoi sedang berjalan melewati sebuah kuil. Tepat di depan kuil tersebut duduk seseorang yang memakai topeng, yang Aoi sebut sebagai Ayakashi. Ayakashi tersebut bernama Odana, lalu berkata kalau dia lapar. Mendengarkan itu, Aoi lalu memberikan bekal yang dibawa. Ayakashi lalu mengucapkan terima kasih kepada Aoi. Aoi lalu terkejut karena Ayakashi tersebut mengetahui namanya. Oishii yo, Aoi. 私の名前。じゃあね。 Besoknya saat Aoi lewat depan kuil tersebut, ada sebuah bekal makanan di depan kuil itu. Aoi mengira kalau itu sebagai ucapan terima kasih dari Odana. Saat Aoi membuat bekal tersebut, tiba-tiba saja Aoi berpindah ke suatu tempat. Kemudian saat Aoi tersadar, dirinya sudah berada di ruangan yang banyak sekali Ayakashi menggunakan topeng. Kemudian Odana memberitahu kalau Aoi sedang berada di alam tersembunyi, dunia para Ayakashi tinggal. Saat ini, Aoi sedang berada di sebuah penginapan yang bernama Tenjin. Aoi lalu teringat tentang sebuah foto dari peninggalan sang kakek. Di foto itulah sang kakek berfoto bersama di depan Tenjinnya. Odana juga memberitahu Aoi kalau sang kakek terlilit hutang di Tenjinnya. Karena tidak mampu membayar, maka Aoi dijadikan jaminan untuk menikah dengan Odana. Mendengar hal itu, Aoi menolaknya. Dia akan membayar hutang kakeknya dengan bekerja di Tenjinnya. Malamnya saat Aoi sedang meratapi nasibnya, datang seorang Ayakashi bernama Ginji. Ginji datang membawakan sebuah makanan dan camilan untuk Aoi. Paginya Aoi lalu mencari pekerjaan di Tenjinnya. Tapi Aoi terus mendapatkan penolakan dari Ayakashi. Saat Aoi sudah putus asa, dia melihat sebuah tanda panah yang tertempel di sebuah dinding. Aoi pun selalu mengikuti tanda panah tersebut hingga dia sampai di sebuah tempat. Di tempat itu Aoi bertemu dengan Ginji. Ginji bercerita kalau dulunya sebuah tempat itu adalah sebuah kedai. Tapi kedai tersebut sudah ditutup dan akan dirobohkan. Kemudian Aoi ingin membuat sebuah masakan untuk Ginji sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan makanan pada malam harinya. Saat memakan masakan Aoi, Ginji merasakan kalau cita rasa masakan Aoi sesuai dengan selera Ayakashi. 本当に美味しいです。葵さんの味付けは実にあやかし好みです。美味しい。
葵さん、ここで食事処を開きませんか？Lalu Ginji menawarkan kepada Aoi untuk menjalankan kedai tersebut. Setelah selesai makanan Ginji, lalu dia pergi dan berpesan kepada Aoi kalau dia bebas menggunakan kedai tersebut. Kemudian Aoi memasak beberapa makanan. Aoi lalu pergi mencari Ginji untuk mencicipi makanan tersebut. Saat mencari Ginji, Aoi melihat keributan para Tengu yang komplain kepada kepala koki karena makanan di sini membosankan. Para Tengu juga menuntut makanan yang baru kepada kepala koki. Tiba-tiba datang Odana. Dia berkata kepada Aoi untuk segera pergi karena keadaan Aoi dapat memperkeruh suasana. Mendengar perkataan Odana, Aoi pun langsung kembali ke kedai. Saat berada di kedai, Aoi menemukan tetua Tengu bernama Matsuba beralih di luar kedai yang sedang tertidur karena mabuk berat. Kemudian Matsuba pun yang terbangun. Aoi menawarkan sebuah makanan yang dia masak. Karena Matsume sedang lapar, dia pun memakan masakan Aoi. Matsuba memuji masakan Aoi yang begitu enak. Dia juga menceritakan tentang kakek Aoi yang bernama Shiro. Dahulu Shiro sering ke alam tersembunyi seorang diri. Matsuba juga berhutang nyawa pada Shiro. Saat Matsuba sedang mabuk, dia terjatuh ke sungai Daikanro. Lalu Shiro yang memancing di sungai tersebut menolongnya. Setelah panjang lebar bercerita tentang Shiro, Matsuba lalu pergi dari kedai Aoi. Paginya Ginji datang menemui Aoi untuk membawanya bertemu dengan Odana, Matsuba dan juga para ayakashi lainnya. Matsuba lalu berterima kasih kepada Aoi karena semalam dia telah memberikan makanan yang sangat enak. Matsuba juga memberikan sebuah kipas berharga Tengu sebagai tanda terima kasihnya kepada Aoi. Kemudian Matsuba menyarankan Aoi untuk pergi ke Gunung Sumon. Dia juga akan melunasi semua hutang kakeknya, asalkan Aoi mau menikah dengan anaknya. 借金はうちで払おう。なんならうちの息子に嫁入りするがいい。こんな場所で働くぐらいなら守門山へ来い。守門山？天狗の住まいじゃ。松葉様。それはいけません。 Mendengar hal itu, Ginji lalu memberitahukan kepada Matsuba kalau Aoi merupakan tunangan Odana. Aoi juga menolak ajakan Matsuba karena dia ingin membereskan semua hutang kakeknya dengan cara melunasinya sendiri. Matsuba lalu menyuruh Aoi untuk membuka kedainya karena masakan yang enak. Tapi ayakashi yang lain menolaknya. Namun semua keputusannya ada di tangan Odana. Setelah Matsuba pergi, Aoi datang menemui Odana untuk memohon kepadanya agar Aoi bisa membuka kedai tersebut. Odana lalu membawa Aoi untuk pergi melihat alam tersembunyi menggunakan kapal terbang. Di sini Odana pun akhirnya menyetujui Aoi untuk membuka kedai itu. Aoi yang melihat alam tersembunyi begitu terpesona dengan keindahan alam tersebut. Odana juga berterima kasih kepada Aoi atas tindakan baiknya terhadap manusia. Lalu Odana memberikan sebuah hadiah kepada Aoi sebagai tanda terima kasihnya. Hadiah tersebut menandai Aoi dengan menggunakan kimono yang dipilih sendiri oleh Odana. Ternyata Odana berniat membawa Aoi ke Yota, yang merupakan ibu kota Ayakashi. Saat sudah berada di Yota, Odana lalu mentraktir makan Aoi di sebuah restoran. Di sana mereka bertemu dengan geisha yang terkenal di Yota bernama Suzuran. Dia juga merupakan adik dari manajer resepsionis Akatsuki yang bekerja di Tenjia. Odana lalu meminta Suzuran untuk memainkan shamisen. Karena Odana ingin sekali mendengarnya, setelah mendengar permainan Suzuran, Odana pun lalu mengajak Aoi untuk pergi membeli makanan manis. Tapi saat di jalan, Aoi berpisah dengan Odana. Lalu Aoi secara tidak sengaja terjatuh karena ada sebuah es dan ada yang melempar bola salju ke arahnya, sehingga membuat topengnya terlepas.
Kemudian ada beberapa ayakashi yang menghampirinya, yang ingin memakannya. Lalu dengan kipas yang diberi Matsuba, Aoi berhasil menerbangkan ayakashi itu. Aoi lalu melihat wanita berada di sekitarnya. Dia pun langsung mengejar wanita itu. Ternyata wanita tersebut adalah Oryo. Dan dia juga pelaku yang membuat Aoi hampir dimakan oleh ayakashi. Saat Aoi bersama Oryo, tiba-tiba Suzuran berlari ke arah mereka. Karena sedang dikejar oleh Titan Momen dari Yahata. Suzuran lari karena dia disuruh menikah dengan tuan muda Yuhata. Dan dia juga sudah dibayar dengan sangat mahal. Kemudian Odana datang dan mendengar hal itu. Langsung membawa Suzuran bersama mereka untuk diselamatkan. Saat mereka akan menaiki kapal, datang tuan muda Yahata bersama Itan Momen. Kemudian para Itan Momen menyerang mereka dengan panah api. Tapi dengan kipasnya, Aoi berhasil menghentikan serangan tersebut. Dan mereka pun berhasil kembali ke Tenjinia dengan selamat. Sesampainya di Tenjinia, Suzuran menceritakan apa yang telah menimpanya kepada sang kakak. Lalu Odana akan memberikan hukuman kepada Oryo. Karena tindakannya kepada Aoi. Saat berada di kedai, Aoi dan Ginji harus memikirkan menu makanan yang disukai banyak ayakashi untuk dijadikan menu di kedainya. Tidak berselang lama setelah Ginji pergi, datang Kasuga yang membawa Oryu dalam keadaan pingsan. Ternyata Kasuga membawa Oryu ke kedai Aoi. Karena sudah tidak ada yang mau mengurusnya lagi karena status tuan mudanya. Karena tidak ada pilihan lain, Aoi pun merawat Oryu. Dia juga membuatkan es krim agar Oryu bisa sembuh segera. Karena Oryu sendiri merupakan ayakashi es. Namun Oryu menolak untuk memakan es krim itu dan menyalahkan Aoi. Aoi lalu pergi keluar untuk membuat Oryu sedikit tenang. Saat Aoi pergi, Oryu lalu memakan es krim tersebut sampai habis. Dia juga meminum obat yang telah dibawa Kasuga. Kemudian Aoi juga membuatkan es krim rasa cherry. Saat mereka makan es krim bersama, Oryu menceritakan tentang dirinya kepada Aoi. Dulu saat Oryu masih kecil, dia pernah memecahkan sebuah piring berharga milik majikannya, yang membuatnya disiksa oleh majikannya. Tapi dia diselamatkan oleh Odana. Odana lalu mempekerjakannya di Tenjinia sebagai pelayan. Oryu juga memberitahu kalau Akatsuki dan Suzuran juga pernah diselamatkan oleh Odana. Setelah mendengar cerita Oryu, Aoi pun pergi keluar dari kamar Oryu. Kemudian Aoi menemukan sebuah bungkusan yang berada di kedainya. Dan ternyata itu adalah bungkusan berisi mangkok hablur Ryouto yang berisikan dari Odana untuk Aoi. Odana-sama? そういえば、スズランさんどうしたかな。はあ、やっとキリコじゃない。それが気に入ったのかい。うつしおへ行くだと。何の騒ぎ？スズラン様がいらっしゃるのはこちら。 Saat Aoi akan bertemu Suzuran, dia malah melihat laba-laba yang sedang bertengkar. Ternyata laba-laba tersebut adalah Akatsuki dan Suzuran. Mereka bertengkar karena Suzuran ingin pergi karena lam tambak untuk bertemu dengan kakeknya Aoi. Namun Akatsuki mencegahnya karena kakeknya Aoi sudah meninggoy. Akibat perselisihan tersebut membuat Aoi terkena tumpahan es krim yang dibawa untuk Suzuran. Odana yang melihat Aoi lalu membawanya agar Aoi membersihkan dirinya. Saat bersama dengan Aoi, Odana lalu menceritakan masa lalu Akatsuki dan Suzuran kepada Aoi. Kemudian Aoi meminta sedikit matcha kepada Odana karena dia ingin membuat es krim tahu rasa match. Esoknya Aoi bertemu dengan Akatsuki dalam wujud laba-labanya. Berada di halaman kedainya, Aoi lalu mengobati luka Akatsuki dengan membaca ensiklopedia medis yokai. Kemudian Oryo pun bangun dan meminta Aoi untuk memasak. Karena dirinya sedang lapar, Aoi lalu membuat makanan untuk mereka berdua. Setelah membuatkan makanan untuk Oryu dan Akatsuki, Aoi lalu pergi menemui Suzuran dengan membawa sebuah es krim. Saat sedang makan es krim bersama dengan Aoi, Suzuran bercerita tentang kakeknya Aoi.
Dulu saat Akatsuki dan Suzuran berada di alam tampak, mereka dirawat oleh Shiro dengan sangat baik. Bahkan Shiro juga memberikan mereka tempat tinggal. Tapi suatu hari, Shiro menyuruh mereka untuk pergi ke alam tersembunyi. Karena menurut Shiro, alam tampak terlalu berat untuk mereka. Setelah mendengar cerita Suzuran, Aoi lalu pergi ke kedainya. Sesampainya di kedai, dia lalu membuat minuman smoothie yang bisa memulihkan energi spiritual Ayakashi. Aoi lalu memaksa Akatsuki untuk meminumnya. 元気の出るスムージーよ。やだ、そんなおどろおどろしい液体。さっさと飲みなさい。これを飲むのよ。なんだそれは。Seketika Akatsuki kembali ke wujud manusianya. Aoi lalu memberitahu kalau Suzuran akan pergi ke alam tampak besok pagi. Aoi juga meminta Akatsuki untuk mengantar Suzuran sampai ke alam tampak. Paginya Akatsuki dan Aoi membuat makanan pangsit untuk Suzuran. Setelah selesai membuat pangsit tersebut, Aoi lalu pergi menemui Suzuran untuk mengantarkan pangsit itu. Singkat cerita, hari di mana Suzuran akan pergi ke alam tampak, datang Tuan Muda Yahata untuk mencari Suzuran. Odana lalu menyuruh Aoi pergi ke alam tampak bersama Suzuran. Karena Aoi ini sangat mengenal alam tampak sehingga bisa menjaga Suzuran. Setelah sampai di alam tampak, Aoi langsung mengantar Suzuran ke makam kakeknya. Saat berada di makam Shiro, Suzuran memainkan permainan samisen untuk memenuhi janjinya kepada Shiro. Kemudian Aoi mengeluarkan bekal makanan yang dia masak sendiri untuk Suzuran. Namun Suzuran meminta agar makanan tersebut dipersembahkan untuk Shiro. Karena menurut Suzuran, Shiro ingin menyantap makanan buatan Aoi. Dan saat malam nanti, Suzuran akan memakan makanan itu. Saat Aoi berdoa di makam sang kakek, Suzuran lalu berterima kasih kepada Aoi karena telah mengantarnya ke makam Shiro. Setelah dari makam kakek, Aoi lalu pergi ke sebuah supermarket untuk berbelanja sayuran. Selesai berbelanja, Aoi pun sedang berjalan bertemu dengan Chibi di depan kuil, yang merasa sedih karena telah ditinggal oleh Aoi. Ternyata di sana sudah ada Odana yang ingin menjemput Aoi. Saat menanyakan apakah Aoi ingin kembali ke alam tersembunyi, Aoi pun menjawab akan kembali karena dia belum melunasi hutang kakeknya. 隔離終えまた来てくれるのかい。何を言ってるのよ。私はまだ約束を果たしてない。うつしおのカレーは好きだよ。いかにも家庭の味という感じで好きだ。天神屋に戻ったら作るわ。ねえ、カレー食べる？ようこそ隔離終え。 Setelah kembali ke alam tersembunyi, Aoi langsung mempersiapkan kedainya untuk dibuka. Dia juga dibantu oleh Ginji, Oryo, Akatsuki, dan Kasuga. Kedai tersebut diberi nama Kedai Terulak yang berarti buka saat senja. Nama tersebut mereka dapat dari Matsuba. Sebagai tanda terima kasih telah membantu Aoi, Aoi membuatkan mereka beberapa makanan yang sangat lezat. Malamnya, Aoi melihat beberapa kulit pisang yang berada di jalan yang menuju ke kedainya. Aoi langsung mencari sumber dari mana asal kulit pisang tersebut. Ternyata kulit pisang itu ulah dari Ayakashi Daruma. Mereka melakukan itu karena kesal dengan Aoi yang membuka kedai makanan. Saat Aoi sedang membersihkan kulit pisang itu, tiba-tiba datang Ayakashi yang akan membunuhnya. Namun Aoi berhasil ditolong oleh Ayakashi bernama Sasuke. Dia merupakan penjaga keamanan di Tenjinya. Selain menjaga keamanan, Sasuke juga bertugas untuk membersihkan halaman saat pagi dan sore hari, secara bergantian. Aoi lalu membawa Sasuke ke kedainya untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati luka Sasuke, tiba-tiba perut Sasuke mengeluarkan suara keroncongan. Mengetahui Sasuke lapar, Aoi pun langsung membuatkan makanan. Sasuke juga bercerita tentang Shiro. Dia juga sangat mengagumi sosok Shiro.
Setelah dari kedai Aoi, Sasuke langsung pergi menemui Odana. Dia melaporkan kejadian yang telah terjadi pada Aoi. Odana lalu menyuruh Sasuke untuk tetap melindungi Aoi dan kedainya. Paginya Odana dan Ginji datang menemui Aoi. Odana lalu mengajak Aoi untuk pergi sebentar dengan mereka. Ternyata Odana mengajak Aoi pergi ke distrik Ginten untuk berjalan-jalan. Setelah selesai jalan-jalan, mereka lalu pergi ke kuil gerbang setan Iwato yang memiliki berkah perjodohan. Perjodohan di sini berhubungan dengan kecocokan koneksi bisnis atau hubungan kerja yang baik. Maka dari itulah Odana mengajak Aoi ke kuil tersebut agar bisnis kedai Aoi berjalan dengan baik. Malamnya, acara pembukaan kedai Terulak resmi digelar. Di sana Matsuba dan para Ayakashi yang lainnya sangat menikmati makanan Aoi. Seminggu setelah kedai Terulak dibuka, ternyata tidak ada satupun pelanggan yang datang. Kemudian Genji datang dan memberitahu Aoi kalau mereka dipanggil ke kantor akuntansi. Sesampainya di kantor akuntansi, Aoi dan Genji langsung bertemu dengan kepala kantor bernama Byakuya. Byakuya memberitahu mereka kalau kedai Terulak akan ditutup. Mereka masih diberi kesempatan untuk menunjukkan hasil secepatnya. Saat Aoi dan Genji sudah berada di kedai, mereka pun berpikir akan bekerja keras sampai akhir bulan agar kedai Terulak tidak tutup. Kemudian datanglah Oryu yang ingin meminta tolong kepada Aoi. Dia ingin Aoi membuatkan makanan ringkas untuk tamu selama seminggu. Menurut Oryu, tamu tersebut adalah pelanggan yang cukup merepotkan dan tamu itu juga seorang penulis. Sehingga dia sering menginap di tenjinnya untuk bekerja. Saat Aoi memikirkan makanan ringkas untuk tamu tersebut, dia melihat Odana yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Aoi lalu mengejar Odana. Dan dia ikut bersama Odana ke gunung belakang Tenjinia. Sesampainya di tempat yang mereka tuju, Aoi terkejut dengan adanya sebuah pemandian air panas. 一緒に入ろうか。あれが90度、向こうが100度以上。こんなところに温泉があったのね。どうしたんだい急に。だって温泉卵よ、温泉卵。しかもちゃんと温泉で作られてるやつ。噂をすれば。わあ、それってもしかして温泉卵？ Setelah puas melihat-lihat pemandian air panas, Aoi kembali ke kedai untuk membuat makanan ringkas. Seminggu kemudian, Aoi bertemu dengan Ayakashi Nyudobozu bernama Yakobu di kedainya. Ternyata dia ini adalah tamu yang selama seminggu ini telah mendapatkan makanan ringkas dari Aoi. Kedatangannya ke kedai ingin berterima kasih kepada Aoi sebelum pergi ke tenjinnya, karena dia menikmati makanan ringkas yang lezat buatan Aoi. Kemudian Hakubo bertanya siapa nama Aoi. Setelah mengetahui namanya sebagai Aoi, Hakubo langsung mengetahui kalau dia merupakan cucunya Shiro. Dan dia juga langsung bergegas untuk pergi menulis naskahnya. Esoknya setelah Aoi membuat sebuah menu baru berupa kacang azuki, datanglah seseorang Ayakashi berwujud anak perempuan. Dia datang karena mencium aroma kacang azuki. Aoi lalu memberikan makanan kacang azuki ke anak tersebut. Setelah selesai, anak tersebut pun lalu memberikan sebuah mainan bola yang dia bawa kepada Aoi dan anak itu langsung menghilang. Setelah itu, Genji pun datang. Aoi lalu menceritakan kejadian itu kepada Genji. Menurut Genji, mungkin saja anak perempuan itu adalah Zatsuki Warashi yang memiliki berkat kelancaran bisnis. Jika dia memberikan bola temarinya, berarti dia menyukai Aoi. Kemudian setelah kejadian ini, kedai Aoi menjadi ramai oleh pengunjung setiap harinya. Ternyata semua berkat artikel tentang kedai Aoi yang ditulis oleh Hakabo. Selang beberapa hari, Aoi dan Genji menemui Byakuya. Byakuya meminta Aoi memasak untuk keluarga kekaisaran, yaitu Tuan Noion dan istrinya bernama Ritsuko. Di hari ulang tahun pernikahan mereka, Ritsuko adalah manusia dari alam tampak. Dan dia juga tahu tentang reputasi kedai Terula, sehingga dia ingin menikmati makanan dari alam tampak. おそらく懐かしい写し代の料理を楽しみたいのだろう。やってくれるか？
葵君。わかりました。奥方の律子殿はもともとうつしおの人間であらせられる。律子殿が夕顔の評判を聞いてぜひにと言ってきたのだ。ヌイノイン殿と奥方様の結婚記念日に料理を振る舞ってほしい。待ってください。オーケーって。Esoknya saat Aoi sedang berjalan di hutan, dia melihat Byakuya yang sedang bermain dengan Ayakashi kucing. Aoi lalu mengajak Byakuya ke kedainya. Aoi ingin menanyakan tentang pasangan Nuoin dan Ritsuko, agar dia bisa membuat makanannya yang spesial untuk pasangan tersebut. Byakuya lalu menceritakan semua yang dia tahu tentang pasangan itu. Setelah mengetahui kalau pasangan tersebut sering kencan di restoran ala barat, Aoi memutuskan untuk membuat stew daging sapi atau kutlet. Tetapi Aoi tidak yakin dengan bahan-bahannya, apakah tersedia di alam tersembunyi. Kemudian Ginji pun datang dan memberitahu Aoi kalau bahan makanan barat semuanya ada di pasar kelezatan asing di wilayah timur. Setelah mendengar itu, Aoi pun akan berbelanja besok paginya, dan Ginji bersedia untuk menemaninya. Tapi Ginji menyuruh Aoi untuk berbicara dengan Odana terlebih dulu. Aoi lalu pergi menemui Odana untuk memberitahunya. Mendengar Aoi akan pergi ke wilayah timur membuat Odana ingin menemaninya. Namun karena besok dia harus menghadiri pertemuan malam Hachio di Yuto. Karena Aoi terus memaksa agar diizinkan pergi, Odana memberikan sebuah kalung yang mengandung api setannya untuk berjaga-jaga. Esoknya Aoi dan Ginji pun pergi ke wilayah timur. Sesampainya di sana, Aoi terkejut dengan bangunan ala barat yang berada di alam tersembunyi. Setelah selesai berbelanja bahan makanan yang diperlukan, Aoi yang sedang bersama Ginji di tepi laut melihat sosok Zenshiki Warashi. Aoi pun langsung mengejarnya. Namun saat mengejarnya, Aoi tiba-tiba pingsan. Saat Aoi tersadar, dia sudah berada di dalam sebuah gudang dan dia tidak bisa keluar dari gudang itu. Saat gudang tersebut hampir terpenuhi oleh air dan membuat Aoi tenggelam, datanglah Odana yang menyelamatkannya. Kemudian saat Aoi tersadar, ternyata dia sudah berada di kedainya. Kasuga lalu menceritakan kalau Odana pergi menolong Aoi setelah mendengar kabar dari tuan muda dan pelaku yang mengurung Aoi adalah Daruma yang ada di Tenjinia. Aoi lalu pergi ke tempat Odana. Di sana Odana sedang bersama Ginjin. Mereka sedang membahas hukuman untuk kepala koki dan para Daruma. Kepala koki merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan Daruma terhadap Aoi. Kepala koki lalu mengajukan pengunduran dirinya dari Tenjinia. Aoi yang mendengar itu meminta kepala koki untuk tetap bekerja di Tenjinia. Karena kalau kepala koki berhenti bekerja, Aoi tidak bisa menikmati hidangan lengkap Tenjinia. Akhirnya Odana memutuskan kepala koki dan para Daruma untuk tetap bekerja di Tenjinia. Setelah itu, Aoi dibuat bingung karena pasangan Nuoin dan istrinya akan sampai malam harinya. Sedangkan Aoi belum membuat makanan apapun. Sebagai tanda balas budinya, kepala koki dan para Daruma bersedia membantu Aoi. Singkat cerita, pasangan Nuoin dan Ritsuko akhirnya sedang datang ke kedai Aoi. Mereka yang datang ke kedai Aoi sangat menikmati makanan yang disajikan oleh Aoi. Saat Aoi menghidangkan semur daging perut babi, Ritsuko terlihat sangat sedih. Aoi pun mengira kalau dia salah sudah menghidangkan semur daging itu. Namun Ritsuko sedih karena dia teringat dengan makanan yang berada di kampung halamannya. Setelah selesai menjamu pasangan Nuoin dan Ritsuko, Aoi lalu jatuh pingsan. Saat tersadar, Ginji lalu menceritakan kepada Aoi kalau pasangan itu sangat senang bisa makan di kedai itu. Aoi yang berada di dapur bersama Ginji masih merasa bingung dengan gadis tempo hari yang mendatangi kedainya. Aoi lalu menceritakan kejadian di wilayah timur kepada Ginji. Waktu itu Aoi merasa terpikat oleh gadis tersebut dan Aoi pun lalu mengejarnya.
Aoi juga memberitahu kalau gadis itu berambut pirang. Paginya, Retsuko datang menemui Aoi. Dia memberikan selendang Hagoromo sebagai tanda terima kasihnya. Karena Aoi sudah memberikan hidangan yang sangat enak. Dan membuatnya teringat tentang kampung halamannya. Retsuko juga bercerita kepada Aoi tentang awal mula dia bertemu dengan Nunoin sampai akhirnya mereka menikah. Malamnya Odana datang menemui Aoi. Odana lalu memesan mie somen kepada Aoi. Selesai makan, Odana lalu tidur di kedai Aoi. Keesokan harinya, Aoi pergi ke Tenjinya untuk menginap dan akan menikmati hidangan lengkap di sana. Aoi disambut oleh pekerjaan Tenjin yang layaknya seorang tamu. Bahkan Aoi juga harus mengisi daftar hadir tamu. Irashaimase, Tsubaki Aoi-sama. こちらにお名前の記帳をお願いいたします。なんかかゆい。俺おお履物をお預かりします。お、あなたは？ Setelah mengantarkan barang bawaan ke kamar, Aoi lalu pergi ke pemandian air panas. Di sana Aoi bertemu dengan pengelola pemandian yang bernama Shizuna. Selesai mandi, Aoi juga kembali ke kamarnya bertemu dengan Odana yang sudah menunggu Aoi. Kemudian mereka berdua makan malam bersama. Sebelum Odana pergi, dia memberikan papan pesan untuk Aoi. Jika Aoi menulis sesuatu di papan itu, tulisannya akan terkirim kepada Odana. Saat Odana akan berangkat pergi, dia menyerahkan semuanya kepada Ginji. Odana juga berpesan kepada Aoi untuk menjaga semuanya di Tenjinya. Aoi juga berkata kalau Odana akan kembali, dia akan membuatkan makanan yang diinginkan oleh Odana. Setelah Odana pergi, Aoi dan Ginji mendapatkan kabar kalau manajer resepsionis Oreo-nya bernama Hattori datang ke Tenjiya. Aoi dan Ginji langsung menemui Hattori dan Tokihiko di resepsionis Tenjinya. Ginji pun bilang kalau kamar di penginapan Tenjinya sudah penuh. Tapi Aoi berkata akan memberikan kamarnya, sedangkan dirinya akan kembali ke kedai. Setelah itu Hattori dan Tokihiko langsung pergi ke pemandian air panas Tenjinya. Sedangkan Aoi kembali ke kedainya. Esoknya saat Aoi berada di Tenjinya, dia melihat Tokihiko yang sedang memaksa Shizuna untuk ikut bersamanya. Namun Shizuna menolaknya, lalu dia pergi bersama Aoi. Saat Shizuna berada di kedai Aoi, dia menceritakan kalau Tokihiko adalah ayakashi api teratas yang disebut Shinranui dan yokai yang hebat. Tokihiko juga wali sekaligus guru dari Shizuna. Namun Shizuna sudah berjanji kepada Odana akan tetap bekerja di Tenjinya. Karena Shizuna berhutang budi kepada Odana yang telah memungutnya. Shizuna lalu menceritakan kisah masa lalu saat bersama dengan Tokihiko ke Aoi. Kemudian datang Kasuga yang mencari Shizuna. Karena ada rapat darurat pekerja senior Tenjinya. Esoknya saat Aoi berada di Tenjinya, dia melihat Tokihiko yang sedang berusaha memaksa Shizuna. Kemudian Tokihiko memberikan ikat rambut Shizuna ke Aoi. Tokihiko ingin Aoi bisa menyerahkan ikat rambut ke Shizuna. Shizuna. ですから、お師匠様の元へは戻れないのです。Shizuna。ごめんなさい。ならばこれは返さなければ。君はシズナと仲がいいみたいだから。お気を確かに。これはシズナがオリオヤを去るときに。Aoi lalu menemui Shizuna dengan membawa saus tomat. Shizuna pun meminta kepada Aoi untuk mengajarinya membuat saus tomat. Kemudian Aoi pergi menemui Tokihiko. Aoi mengajaknya untuk makan malam di kedai terulak. Dan Aoi ingin agar Tokihiko memberikan ikat rambut Shizuna secara langsung. Saat Tokihiko datang ke kedai terulak, dia bertemu dengan Shizuna yang sedang membantu Aoi. Ternyata semua ini adalah rencana Aoi agar Shizuna dan Tokihiko bisa berbaikan. Tokihiko lalu memberikan ikat pinggang Shizuna. Dan mereka pun mulai membuat masakan berdua. Setelah itu Tokihiko dan Shizuna pun makan berdua di kedai terulak. Setelah Shizuna dan Tokihiko pergi ke kedai terulak, datanglah Hattori menemui Aoi. Hattori yang mencium aroma makanan meminta Aoi untuk mengeluarkan makanan itu.
Aoi bilang kalau aroma makanan itu adalah kari yang pedas. Namun Hattori bilang kalau dia tahan terhadap pedas. Aoi lalu memberikan kari tersebut. Hattori yang memakan kari itu sangat menyukainya karena buatan Aoi ini sangatlah enak. Hattori juga bercerita tentang Shiro yang tidak memperdulikan Oreo-nya, sehingga membuat Shiro tidak terlalu disukai oleh Oreo-nya, terutama manajer mereka yang bernama Ranmaru. Kemudian datanglah Akatsuki yang datang langsung memarahi Hattori karena dia mengganggu Aoi yang merupakan tunangan dari Odana. Karena tidak ingin adanya keributan, Hattori pun langsung pergi ke kedai Tarula. Esoknya saat Aoi akan membuat es serutnya di kedainya, tiba-tiba datang Kasuga yang memberitahu kalau anak-anak tamu mereka telah menghilang. Aoi, Ginji, dan Onryo pun langsung bergegas ke Tenjinya untuk mencari anak-anak tersebut. Saat berada di Tenjinya, Akatsuki menceritakan kalau mereka sudah mencari di dalam dan di luar penginapan, namun belum berhasil menemukan anak-anak tersebut. Hanya tinggal dermaga kapal udara dan Rubana lah yang belum mereka periksa. Ginji lalu menyuruh Akatsuki untuk memeriksa Rubana, sedangkan Ginji sendiri akan memeriksa dermaga kapal udara. Saat Akatsuki akan pergi, Aoi memaksa ikut dengannya karena Aoi ingin membantu mencari anak-anak tersebut. Ketika Aoi dan Akatsuki berada di Rubana, Aoi kaget melihat tikus yang sedang bekerja. Akatsuki memberitahu kalau para tikus merupakan pekerja lokakarya dan mereka bekerja memproduksi kraker beras manis rasa Prem Tenjia. Akatsuki lalu melihat anak-anak tersebut yang berada di dekatnya. Anak-anak itu langsung lari ketika melihat Akatsuki. 捕まえたら俺の糸で逆さ釣りにしてやる。あ、やっべ、こわもての番頭だ。また怒られちゃうよ。逃げろ。待てー。この部屋は Akatsuki dan Aoi langsung lari mengejarnya. Mereka lalu bertemu dengan Dokter Saraku. Dokter Saraku ini adalah pengawas seluruh operasi di Rubana dan kepala bagian pengembangan. Kemudian Akatsuki melihat anak-anak tersebut dan langsung mengejarnya. Saat sedang mengejar anak-anak itu, Aoi berpisah dengan Akatsuki. Lalu dia bertemu dengan Nobunaga. Aoi lalu masuk ke sebuah ruangan bersama Nobunaga. Di ruangan itu, Aoi melihat foto kakeknya. Dia juga melihat foto Odana bersama dengan Zashiki Warashi. Kemudian secara tiba-tiba, Aoi berhasil menemukan anak-anak tersebut. Anak-anak itu langsung lari begitu melihat Aoi. Namun salah satu anak tiba-tiba terjatuh ke jurang. Aoi pun langsung menolong anak tersebut. Ketika Aoi berpikiran akan mati, dia malah berhasil diselamatkan oleh Akatsuki. Akhirnya mereka berhasil mengembalikan anak-anak itu ke orang tuanya. Saat Aoi kembali ke kedai, dia kembali melanjutkan membuat es serut. Aoi memakan es serut tersebut bersama dengan para pekerja Tenjinya dan para tamu Tenjinya. Setelah selesai, Aoi menemukan Ginji dalam bentuk rubahnya yang sedang merasakan kesakitan. Scene berganti ke Aoi yang sedang bersama dengan Odana. Ada juga Disan Aodana yang mengajak Aoi untuk pergi ke reruntuhan Istana Naga. Odana mengajak Aoi untuk pergi ke sana malam hari. Hal itu karena kabut di sana sedikit melemah. Selain itu, Odama juga meminta kepada Aoi untuk menyiapkan buah-buahan dan sesuatu yang manis. Aoi kemudian menyiapkan buah-buahan dan membuat makanan manis di sini. Aoi membuat dorayaki. Berbicara tentang dorayaki, Aoi kemudian teringat di mana pertama kali mereka bertemu. Dahulu Odama juga memberikan dorayaki kepadanya. Aoi kemudian bertanya, apakah makanan kesukaan Odama ini adalah dorayaki? Odama kemudian menjelaskan kalau ia memang suka dorayaki. Namun dorayaki bukan makanan kesukaannya. Scene lalu berganti ke malam hari. Mereka berdua kemudian pergi ke reruntuhan Istana Naga. Setibanya di depan goa yang menuju ke reruntuhan Istana Naga,
Odama menanyakan apakah Aoi sudah memantapkan hatinya. Ia kemudian menjawab kalau Aoi akan pergi ke sana karena sisik Putri Duyung juga ada di sana. Singkat cerita, mereka telah sampai di reruntuhan Istana Naga. Di sana Odama merasakan kabut yang lumayan menyengat. Akan tetapi Aoi tiba-tiba tersedot dan jatuh. Ia kemudian tiba-tiba masuk ke Istana Naga. Di sana Aoi disambut oleh siluman yang melindungi Istana Naga. Aoi menyadari kalau siluman di depannya ini adalah Putri Duyung. Mereka kemudian masuk ke masa lalu yang tenang. Siluman itu menjelaskan kalau kebahagiaan itu seketika lenyap karena adanya bencana alam. Mereka berdua kemudian berpindah ke langit. Di sana siluman memberikan teh dan Aoi memberikan makanan manis dan buahnya. Ketika memakan dorayaki, siluman itu nampak sangat senang. Siluman itu diketahui bernama Putri Iso. Aoi kemudian bertanya kalau Putri Iso sudah meninggal dunia. Putri Iso kemudian mengiyakan dan bilang kalau jasadnya ada di dalam Istana Naga. Sosok yang bersama dengan Aoi adalah rohnya. Singkat cerita, Aoi telah kembali ke Istana Naga. Ia kemudian menemukan sisik Putri Duyung. Namun di sana ada raksasa jahat yang hendak memakan Aoi. Ia kemudian menyerang sosok tersebut. Beruntung ada Odama yang datang dan menyelamatkannya. Mereka bertarung dan Odama bisa mengalahkannya dengan sekali tusukan saja. Namun Odama juga sempat terkena cakar kukunya. Aoi nampak panik dan menangis karena Odama terluka. Namun Odama mencoba untuk menenangkannya karena lukanya tidak parah. Perasaan Aoi ke Odama nampak sangat tulus. Ia menangis dan tidak bisa melihat kalau Odama merasakan sakit. Mendapati hal itu, Odama juga kemudian mencium dan memeluknya. Namun Aoi malah bersin-bersin. Aoi. お旦那様がなんだかすごく傷ついてて肩の傷もだけど泣き止んだかい？Alhasil Odama memberikan pakaian bagian luarnya kepadanya. Aoi berencana untuk membuat upacara ini berjalan dengan lancar. Ia ingin dirinya, Ginji dan Ranmaru bisa kembali seperti dulu. Odama bilang kalau mereka aslinya memiliki sejarah bersama dengan Oriora. Namun karena ini adalah hal yang diinginkan istrinya, maka ia ingin tetap mendukungnya. Singkat cerita, Aoi sudah kembali pulang. Ia memperlihatkan sisik Putri Duyung kepada Ginji dan Hattori. Di sana Hattori meminta kepada Aoi untuk mandi terlebih dulu. Scene lalu berganti ke Aoi yang bilang kalau Putri Iso ini sangat mencemaskan Ginji dan Ranmaru. Aoi kemudian mengajak Ginji untuk masuk dan sarapan. Namun kali ini Ginji bilang kalau dirinya yang akan memasak. Ginji membuat sup kepiting nasi. Melihat masakan itu, Aoi pun nampak sangat senang. Ia sangat bahagia karena sarapannya kali ini sangatlah enak. Ginji yang sebelumnya menentang kini malah makan dan akan membantu Aoi untuk upacara ini. Aoi akan menghidangkan masakan gabungan antara alam nyata dan alam lain. Mendengar hal itu, Ginji kemudian memuji Aoi dan menjadi lebih bersemangat. Scene lalu berganti ke Aoi dan Ginji dan yang lainnya. Mereka kini akan menghidangkan masakan kombinasi dengan hasil laut. Aoi nampak sedikit kebingungan dan akan dibuat seperti apa hasil laut ini. Ia kemudian bertanya kepada Ginji apakah sudah pernah masak masakan laut sebelumnya. Ternyata Ginji pernah menghidangkan beberapa masakan laut. Aoi kemudian menanyakan apakah boleh melihat resepnya, kemudian Ginji bilang boleh. Di tengah perbincangan mereka, datanglah Taichi yang melaporkan ada masalah. Taichi bilang kalau teman Aoi datang, seorang pegawai baru Tenjia datang dengan tatapan yang mengerikan. Kita kemudian diperlihatkan dengan Oryo yang sedang meminta untuk diberikan tempat tinggal di sana. Aoi mendatanginya dan mereka saling sapa. Ia juga menyapa Ginji dan sedikit memberikan candaan kepadanya. Hideyoshi kesal karena ia diabaikan di sana. Ia kemudian berteriak kepada mereka untuk tidak asik reunian dan mengabaikannya. Karena mendengar ada banyak keributan, akhirnya Ranmaru turun.
Ia meminta kepada Hattori untuk mengizinkannya tinggal karena sudah membesarkannya. Kemudian Ranmaru memanggil Hideyoshi ke atas lantai. Melihat hal itu, Oryo nampak sangat senang. Ia bahkan bilang kalau Ranmaru ini adalah pria ideal untuknya. Belum selesai dengan perizinannya, tiba-tiba datang lagi nenek yang marah-marah kepada Oryo. Ia meminta kepada Oryo untuk tidak sombong karena sudah mendapatkan izin tinggal dari Ranmaru di sana. ちくさ、何よ、降格された豊島の雪女が。豊島、あんた今豊島って言った？蘭丸様が許可を出したからっていい気になるんじゃないわよ。あら、折親の乳臭い子ネズミちゃんじゃない。まあまあ2人ともせっかくのいい女が台無しだぜ。うるさいガテング。島の雪女、豊島の雪女、豊島の雪女。その若くてプリプリしたお肌に霜焼け作ってやる。 Mereka berdua pun semakin bersitegang dan hampir saja bertarung. Beruntungnya ada Hattori yang menghentikan dan memisahkan mereka. Shin kemudian berganti ke Hattori yang sedang bertemu dengan Ranmaru. Di sana Ranmaru bilang kalau Ian akan pergi ke Yuto. Shin berganti ke Aoi yang sedang sakit. Ia kehilangan suaranya dan indera perasaannya karena meminum sake yang terlalu kuat dari dunia ini. Kali ini Aoi sampai harus dirawat di klinik Oria. Di sana Aoi dilayani oleh Tokihiko sebagai kepala juru kunci dan dokter. Alhasil, Aoi harus menggunakan buku untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian Aoi bilang kalau Raiju ini memberikannya permen. Raiju ini adalah seorang ayakashi dari masa lalu. Ia sudah hidup lama namun kerap kali membuat onar. Ginji sampai marah karena Raiju berani melibatkan Aoi. Ketika Aoi hendak mendatangi Reiji, datanglah Ranmaru ke sana. Raiju ini menanyakan apakah Aoi sudah tidak bisa memasak. Hal ini berkaitan dengan ucapan yang akan segera diselenggarakan. Banyak sekali ayakashi yang bergantung pada upacara ini. Aoi meminta maaf namun Ranmaru bilang kalau Raiju lah yang bersalah di sini. Aoi kemudian pergi dan bilang kalau mereka semua sudah lalai. Yakini tidak bisa lagi menitipkan dapur kepada Aoi karena kondisinya. Shin berganti ke Ginji yang sedang berlari ke tempat Raiju. Ranmaru sedang mencoba untuk menghentikannya. Namun karena Ginji sudah sangat marah, ia tidak bisa lagi dihentikan. Akan tetapi, Raiju tidak ada di tempatnya saat ini. Byakuya kemudian bilang kalau ia membawa tamu ke sana, ternyata tamu itu adalah Nunoin dan Ritsuko. Ginji menjelaskan kalau Nunoin ini dan istrinya memiliki salah satu cabang pertama Hurai. Oda malah yang pertama kali menyadarinya. Singkatnya mereka mengundang Nunoin dan istrinya ke sana agar Rayu tidak lagi ikut campur urusan mereka. Ranmaru kemudian bertanya bagaimana rupa asli dari hiasan itu. Nunoin kemudian mengeluarkan gulungan dari bajunya. Gulungan itu berisikan lukisan hitam putih yang dibeli di alam dunia. Lukisan pada gulungan ini disebut ambang. Richan dan Nunoin menyimpan harta keluarganya di hiasan gantung ini. Singkatnya, cabang pertama Hurai ada di dalam lukisan ini. Mereka tidak keberatan meminjamkan ini ke Oryo. Kemudian Ranmaru, Ginji dan Aoi pun akan pergi ke sana. Byakuya juga memberikan sebuah ramuan obat kepada Aoi. Kemudian Aoi meminumnya dan suaranya kembali lagi. 問題なかろう。味覚がないのだから。見たところ味覚は強く封じられているようだが、体調はこれで戻せるだろう。超絶苦いかもしれませんが、牛、掛け軸についてもう少し詳しく教えていただきたい。 Namun tidak dengan indera perasaannya yang masih belum kembali. Indera perasaannya seperti tengah disegel sekarang. Setelah meminum obat itu, Aoi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Kemudian ia dibawa ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Aoi sudah tersadar, ia pun diberikan sarapan oleh Ginji. Kemudian mereka pun pergi bersama ke dalam lukisan kemarin. Byakuya bilang kalau mereka harus berhati-hati dengan kabut tebal. Karena itu akan menciptakan sebuah ilusi. Mereka akan merasakan keinginan dari dalam hatinya dan terkadang muncul sebagai sebuah ilusi.
Byakuya membuka kunci lukisan itu dan mereka pun langsung pergi ke dimensi ilusi bukit dan sungai dalam sekejap mata. Kini mereka merasa berada di dalam dimensi lukisan itu. Di dalamnya terdapat makhluk hidup yang memiliki warna. Ranmaru dan Ginji malah bertengkar. Ranmaru bilang kalau Ginji ini keras kepala dan selalu membuat segalanya menjadi sulit. Tidak mau kalah, Ginji juga bilang kalau Ranmaru ini masih suka menindas. Beruntung ada Aoi yang menengahi mereka berdua. Aoi mengajak Ranmaru dan Ginji untuk mencari cabang batu Hourai. Ranmaru kemudian mengajak mereka pergi ke puncak gunung sesuai dengan arahan dari Byakuya. Tiba-tiba di sana turun hujan. Mereka berlari menuju ke arah gubuk yang ada di sana. Karena gelap, Ginji pun mencoba untuk mengeluarkan api birunya dan menerangi ruangan itu. Ranmaru kemudian pergi sendiri. Aoi sempat menghentikannya karena di luar sedang hujan. Namun Aoi tetap saja pergi. Ternyata Ginji tahu maksud dari Ranmaru. Ia akan pergi duluan dan membuka jalan untuk mereka. Setelah hujan reda, mereka harus segera berangkat. Ketika mereka sedang memasak coklat hangat, tiba-tiba saja Ranmaru kembali dengan kondisi basah kuyup. Aoi yang melihat Ranmaru dalam wujud ini merasa kalau Ranmaru sangat lucu. 飲んでみて元気になるから。なんだこの汁は。ココアよ。ココナッツミルクを入れて作ったの。それにしてもずいぶん早く霊力を切らしましたね。うるさい銀次。ここは予想以上に特殊な空間だ。可愛いお犬さんです。ノブさんよりぬいぐるみ系です。豆粒カッパめ。信長より愛らしい犬はいねえんだよ。 Ranmaru nampak kesal karena dibilang lucu. Ternyata di sana membutuhkan energi yang lebih dari dunia biasanya. Ranmaru sampai tidak bisa mempertanyakan wujud manusianya. Aoi kemudian memberikan coklat yang akan membuat energinya kembali. Tidak terasa hujan sudah reda. Sementara menunggu hujan, Ginji dan Ranmaru mencoba untuk membaca buku-buku yang ada di sana. Ternyata buku-buku di sana itu adalah buku langka. Seketika Jibi memanggil Aoi dan yang lain. Ternyata langitnya berubah. Mereka kemudian bergegas menuju ke puncak gunung. Kabut semakin tebal dan hari semakin gelap. Ginji merasa kalau sangat berbahaya mereka berjalan di malam hari seperti ini. Ia kemudian mengajak mereka untuk beristirahat di sini. Namun Ranmaru masih kekeh dan pengen cepat berangkat. Alhasil Aoi pun kembali harus melerai mereka dan mengajak mereka makan. Menu kali ini adalah sandwich daging dan sate jamur. Ada juga buah ara sebagai makanan penutupnya. Mereka kemudian makan dan Ginji memuji sandwich yang enak. Bahkan Ranmaru juga bilang kalau ini enak. Ranmaru kemudian mencoba mengecek sekitar setelah makan. Kabut mulai keluar dan ini akan berbahaya bagi mereka. Ketika sedang duduk dan ngobrol, tiba-tiba ada Putri Iso yang datang ke sana dari balik kabut. Ginji langsung beranjak dan akan mencoba mendekatinya. Beruntungnya ada Aoi yang menghentikannya dan bilang kalau itu hanyalah ilusi saja. Kemudian mereka mulai mengkhawatirkan Ranmaru dan bergegas mencarinya. Ternyata benar Ranmaru juga terkena ilusi dengan melihat Putri Iso. Ia hampir saja turun ke jurang. Beruntungnya ada Aoi dan Ginji yang cepat menyadarkan mereka. Akan tetapi tiba-tiba Aoi terjatuh ke jurang. Ranmaru kemudian mencoba menyelamatkannya. Tapi ia malah ikut terbawa ke jurang. Mereka kemudian berdua terjatuh ke jurang. そんなバカされたような顔して強がらないでよ。葵さん、頑張れ。 Ranmaru kemudian berubah wujud menjadi Ayakasia dan mencoba menyelamatkan mereka dari ketinggian. Mereka kemudian sudah ada di dasar jurang dan selamat. Ranmaru kemudian memimpin jalan mereka. Setibanya di atas mereka melihat ada banyak sekali kerang pelangi. Kemudian di atasnya mereka melihat ada pohon Hourai. Kemudian datanglah Ginji yang bersemangat dan bersyukur karena mereka berdua sudah selamat. Ginji kemudian memeluk Ranmaru dan bilang kalau mereka sudah berhasil. Api kemudian memotong ranting di sana. Namun ketika kembali, ia sempat melihat ada Odama di sana dan menyemangatinya.
Dengan begini, mereka akan melaksanakan upacara dengan tenang dan lancar. Singkat cerita, di sini Aoi bertugas untuk memasak hidangan untuk upacara. Kemudian upacara dimulai dengan kembang api. Kemudian datanglah sosok Unibuzo. Ranmaru memimpin dan meminta kepada semuanya untuk kembali ke posisi mereka. Umibuzo kemudian masuk ke dalam daratan dan memasuki bangunan utama. Aoi bertugas untuk membawakan masakan pembuka. Ia nampak sangat gugup. Namun ia yakin kalau Umibuzo akan menyukainya. Aoi memberikan hidangannya dan sempat melihat tangan Umibuzo. Akan tetapi ketika menghidangkan makanan kedua, Chibi malah mencium bau timun. Ia turun dari badan Aoi dan masuk ke dalam. Aoi yang melihat hal itu sontak panik. Ia kemudian meminta Chibi untuk keluar dari sana. Namun Chibi malah mengajak ngobrol Umibuzo. Karena melihat sedikit kegaduhan, Aoi akhirnya membuka tirai dan kaget dengan apa yang dilihatnya. Umibozu, anata ga? Chibi. Doushite Umibozu-chan hitoribotchi ni saseru desu ka? それは昔からの決まりで。Ketika Aoi masuk, ia kemudian bertanya karena Umibuzo nampak sangat sedih. Ternyata Umibuzo ini sangat lapar dan kesepian. Aoi akhirnya kembali dan membuka tirainya. Melihat hal itu, Ranmaru dan Ginji pun sampai kaget dibuatnya. Aoi kemudian meminta kepada Umibuzo untuk tidak perlu khawatir lagi. Ia kemudian kembali untuk memasak semua hidangan yang diinginkan Umibuzo. Ketika Aoi menghidangkan masakannya, Umibuzo kemudian memberikan minuman sebagai rasa terima kasih. Tiba-tiba Aoi masuk ke dalam dimensi lain. Ia melihat Umibuzo yang terkurung di sini. Ia kelaparan dan kesepian di sana. Kemudian ia merasa kalau Umibuzo ini sama sepertinya. Umibuzo hanya bisa meninggalkan tempatnya 100 tahun sekali dan datang ke sini. Di sini ia merasakan kehangatan. Aoi kemudian memeluk dan menangisi Umibuzo. Mereka kemudian makan bersama. Umibuzo nampak senang karena bisa makan dengan mereka semua. Ia menyukai semua makanan yang dihidangkan. Umibuzo juga ingin Aoi untuk makan. Namun ia bilang kalau Aoi tidak bisa merasakan apapun. Namun secara tiba-tiba, Aoi kini bisa lebih merasakan makanan yang sangat enak. Ternyata minuman dari Umibuzo bisa menyembuhkan Aoi. Datang juga Ranmaru dan Ginji yang ingin makan bersama mereka. Alhasil mereka makan bersama di sana dengan senang. Umibuzo dan yang lainnya nampak sangat senang. Ketika hendak kembali, Umibuzo pun nampak bersedih. Aoi kemudian memberikan sedikit makanan untuknya. Bahkan Chibi juga memberikan hadiah untuknya. Ia kemudian berpamitan dan bilang sampai ketemu 100 tahun lagi. 終わっていくのね、この子の夢の時間が。磯姫様、これお土産、イチジクパイと甘夏ジャムパイよ。ねえ、私と一緒にいる？さようなら。Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Bagaimana pendapat kalian tentang anime Kokuryo no Yadomeshi ini? Kalau kalian punya teori tersendiri yang lebih menarik ataupun bahkan mau berdiskusi bersama-sama, silahkan tulis aja di kolom komentar. By the way, buat kalian yang selalu stay menyaksikan video ini tanpa skip-skip iklan, terima kasih banyak cuy. Apalagi yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa juga untuk like kami dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Akhirnya sampailah kita di ujung dari video kali ini cuy.